Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofi Siti Munawaroh. Dan dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih hak dan kewajiban itu. Yang pertama, hak. Hak itu merupakan ada sesuatu yang dapat kita peroleh atau dapat kita terima. Kemudian, kewajiban adalah suatu hal yang harus kita kerjakan. Nah, di antara hak dan kewajiban dari tenaga pendidik itu adalah yang pertama, untuk haknya yaitu memperoleh penghasilan serta kesejahteraan sosial ketika dia menjadi tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, memperoleh pembinaan profesionalitas selama dia menjadi tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh penghargaan atas apa yang telah tenaga pendidik itu lakukan selama beliau menjadi tenaga pendidik. Kemudian tenaga pendidik juga mempunyai hak untuk menggunakan sarana dan prasarana ketika dia menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Kemudian, untuk kewajiban dari tenaga pendidik yaitu yang pertama, membina diri pribadi dan peserta didik untuk mempunyai loyalitas terhadap ideologi negara dan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewajiban dari tenaga pendidik yaitu menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian menjunjung tinggi kebudayaan bangsa dan meningkatkan profesionalitasnya sehingga dia menjadi tenaga pendidik yang mampu menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak guru berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas tahun nomor 20 tahun 2003, di mana di dalam undang-undang ini disebutkan ada hak dan kewajiban. Kewajiban seorang guru setidaknya di dalam undang-undang ini dijelaskan ada 3. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Sedangkan yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itu adalah kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Sikdiknas. Sedangkan hak seorang guru yaitu ada beberapa, diantaranya yang pertama memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Dan yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Itu mungkin di antara kewajiban dan hak guru sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Mungkin sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nima Sri Ayu Daningsih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hak dan kewajiban guru. Nah, di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban guru sebagai
PNS. Nah, di mana hak dan kewajiban guru sebagai PNS ini, dalam kewajibannya itu yang pertama ada setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, haluan negara, dan juga pemerintah. Nah, jadi kesetiaan dan ketaatan ini yaitu tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang telah dia taati dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Di mana kesetiaan dan ketaatan ini umumnya timbul dari pengetahuan yang telah ia lalui. Jadi oleh karena itu setiap pegawai negeri wajib mempelajari, memahami, dan juga mengamalkan secara mendalam terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan haluan negara dan juga politik pemerintah. Nah, untuk kewajiban yang kedua itu ada menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk guru PNS. Jadi guru PNS ini jangan karena dia sudah PNS jadi dia tidak menaati peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah atau yang sudah ada aturannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada menyimpan rahasia negara dan juga rahasia jabatan. Di mana rahasia negara ini yang bersifat umum gitu. Jadi yang bersifat kenegaraan dan juga rahasia jabatan itu yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, itu untuk kewajiban. Dan sekarang untuk hak guru sebagai PNS. Yang pertama itu guru PNS berhak memperoleh gaji yang sesuai, yang layak dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Jadi PNS ini harus diberikan gaji yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 7. Nah, hak yang kedua untuk guru PNS itu berhak atas cuti. Dimana ketika guru PNS mengajukan cuti, maka pihak pemerintah atau pihak sekolah itu harus memberikan cuti kepada beliau. Ini terdapat dalam Undang-Undang pasal 8. Nah, yang ketiga, bagi mereka yang ditimpa oleh suatu kecelakaan ketika dia melaksanakan tugas dan kewajibannya, dia pun harus memperoleh perawatan. Ini pun tertera dalam Undang-Undang pasal 9. Nah, untuk yang keempat, ada bagi mereka yang menderita cacat jasmani karena kecelakaan tersebut sehingga dia tidak bisa bekerja lagi, dia berhak atas tunjangan. Jadi dia berhak memiliki tunjangan karena dia cacat karena kecelakaan untuk tadinya untuk melaksanakan kewajibannya. Tetapi qadarullah, dia kecelakaan misal di tengah jalan, dia tertabrak sehingga dia mengalami cacat, misalnya patah tulang sehingga harus diamputasi, terus dipecat di yayasannya itu. Nah, beliau itu harus mendapatkan tunjangan yang sesuai. Itu terdapat dalam Undang-Undang pasal 9. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima itu ada pegawai negeri yang telah memenuhi syarat ditentukan berhak atas pensiun. Jadi untuk PNS yang sudah memenuhi syarat dan kualifikasi, mereka itu berhak atas pensiunan. Itu terdapat dalam Undang-Undang pasal 10. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya.